Ada seorang bocah laki-laki yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah apartemen yang kumuh. Mereka tinggal di bagian kota yang buruk dan juga banyak kejahatan di daerah tersebut. Apartemen mereka berada di lantai dasar gedung dan sangat membutuhkan perbaikan. Beberapa jendelanya pecah dan butuh perbaikan. Pintunya juga tidak pernah terkunci dengan benar. Bocah itu sering mengalami kesulitan tidur karena dia bisa mendengar berbagai suara dari jalanan di luar. Dia memohon kepada kedua orang tuanya untuk memperbaiki jendela dan juga kunci di pintu. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mampu untuk membelinya. Suatu malam ketika bocah laki-laki itu sedang tidur dengan sangat nyenyak di rumahnya, tiba-tiba ia terbangun oleh suara goresan yang sangat aneh. Kemudian ia duduk di tempat tidur dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Tetapi ia masih tidak tahu dari mana suara itu berasal. Bocah itu kemudian bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan menyusuri lorong yang sangat gelap, menuju ke kamar orang tuanya. "Bu," bisiknya. "Bu, ada suara aneh di kamarku." Ibunya bangun dan mengerang. "Mungkin itu hanya ranting pohon yang menyentuh jendelamu," katanya. "Tapi tidak ada pohon di jendelaku," jawab bocah itu. "Kalau begitu, itu hanya tikus di dinding," gumam ibunya. "Tinggalkan aku sendiri, aku mencoba untuk tidur." Bocah itu dengan enggan kemudian kembali ke kamarnya, tetapi ia masih gugup dan juga takut. Dia naik ke atas tempat tidur dan memejamkan mata. Saat hampir tertidur, dia mendengar suara garukan lagi. Kali ini lebih keras, tapi ia mencoba mengabaikannya dan terus melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang amat tajam di punggungnya. Dia kemudian melompat dari tempat tidur dan menangis dengan sangat keras. Rasanya seperti digigit serangga kecil. Dia kemudian langsung berlari ke kamar orang tuanya. "Ayah," bisiknya. "Ayah, sesuatu menggigitku." Ayahnya menggosok matanya dan bergulung dari tempat tidur. Dia kemudian memeriksa punggung putranya dan menemukan tanda tusukan kecil. Ada 1 atau 2 tetes darah yang merembas keluar dari luka. "Itu tidak terlihat seperti gigitan serangga," kata ayahnya. "Lalu apa itu?" tanya bocah itu. Sang ayah tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia langsung pergi ke kamar anaknya. Dia menyalakan lampu dan juga memeriksa tempat tidur. Ada lubang kecil di spray, beberapa isian kasur juga ikut keluar. Ayahnya kemudian membalikkan kasur dan bergidik ngeri. Di bagian bawah tempat tidur, mereka menemukan lumpur dan juga kotoran di karpet. Jendela kamar tidur tidak terkunci, dan ada jejak kaki baru di rumput yang berlumpur. Pada malam itu, seseorang masuk ke kamar bocah melalui jendela yang tidak terkunci dan menunggu di bawah tempat tidurnya. Suara goresan misterius yang ia dengar berasal dari seorang yang berbaring di bawah tempat tidurnya, menikam kasur dan mencoba membunuhnya. Dua saudara muda berada di rumah sendirian di apartemen, sementara orang tua mereka mengunjungi tetangga mereka sebentar. "Jadilah anak laki-laki yang baik," kata orang tua mereka. Agar mereka sibuk, anak-anak memutuskan untuk bermain petak umpet. Bocah yang lebih tua menoleh ke dinding dan mulai menghitung. Dia bisa mendengar kaki adik laki-lakinya ketika dia beralih mencari tempat untuk bersembunyi. "Siap atau tidak, aku akan datang," seru kakak laki-laki itu, dan pergi mencari saudaranya. Dia melihat di semua tempat yang biasa, di belakang sofa, di kamar mandi, di belakang tirai shower, di balik tirai di setiap kamar tidur, dan di bawah semua tempat tidur. Tetapi dia tak dapat menemukannya. Apartemen itu sunyi senyap. Kemudian dia mendengar suara gesekan dari lemari pakaian. Bocah itu yakin sudah melihat ke sana, tetapi dia tetap pergi dan berseru, "Keluarlah, aku menemukanmu." Tetapi hanya ada kesunyian. Lagi-lagi dia memanggil saudaranya untuk keluar dan tidak melakukan apa-apa lagi. Membuka pintu, bocah itu mencoba mengintip ke balik dinding gaun dan mantel yang tergantung di sana.
Dia membungkuk, tetapi dia tidak melihat ada kaki berdiri di sana. Dia mulai bangkit dan meletakkan tangannya ke dalam pakaian untuk merasakan adiknya. Ketika tangan dingin, putih, dan es keluar, meraih pergelangan tangannya dan mencoba menariknya ke dalam lemari. Ketika dia berusaha membebaskan diri, dia mendengar suara di belakangnya, melihat dari balik bahunya dan melihat saudaranya di belakangnya. "Tidak bisakah kau menemukanku?" tanya bocah itu. Kakak laki-laki itu berteriak ketakutan dan mati-matian, berusaha membebaskan diri dari cengkeraman tangan, sambil ditarik ke dalam lemari pakaian. Adik laki-laki itu meraihnya dan bersama-sama mereka berhasil melepaskan diri. Mereka berdua berlari berteriak dari apartemen. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika tangan itu berhasil menariknya. Pasangan muda, keduanya berusia 18 tahun, memutuskan bahwa mereka akan menikah setelah mereka lulus SMA. Ayah dari pengantin wanita tinggal di Palm Beach di sebuah rumah besar dan mampu membayar pernikahan besar untuk mereka. Singkatnya, mereka menikah dan pernikahan itu indah. Setelah pernikahan, mereka mendapat resepsi besar di sebuah gedung tua dan semua orang mabuk. Ketika hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa, pengantin pria memutuskan bahwa mereka harus bermain petak umpet. Semua orang setuju, dan pengantin pria adalah itu. Sementara dia menutupi matanya, mereka semua menemukan tempat persembunyian. Setelah sekitar 20 menit, semua orang telah ditemukan kecuali pengantin wanita. Para tamu mencari kemana-mana dan merobek seluruh tempat untuk mencarinya. Beberapa jam kemudian, pengantin pria sangat marah, mengira pengantin wanita memainkan tipuan mengerikan kepadanya. Akhirnya semua orang pulang. Beberapa minggu kemudian, pengantin pria setelah mengajukan laporan orang hilang, menyerah mencarinya. Patah hati, ia mencoba melanjutkan hidupnya. 3 tahun kemudian, seorang wanita tua kecil sedang membersihkan bangunan tua tempat resepsi diadakan. Dia kebetulan berada di loteng dan memperhatikan belalai tua. Dia membersihkannya dan karena penasaran membukanya. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya, beralih keluar dari gedung dan memanggil polisi. Rupanya, pengantin wanita itu telah memutuskan untuk bersembunyi di bagasi untuk permainan petak umpet. Ketika dia duduk, tutupnya jatuh, membuatnya pingsan dan menguncinya di dalam. Dia mati lemas setelah sehari atau lebih. Ketika wanita tua itu menemukannya, dia membusuk. Mulutnya ternganga seperti jeritan.